Ada itu ya di satu wilayah di Turki, ya. Salatnya kilat, ya. Memang benar secara fikih, tapi tidak tumakninah persoalan juga. Qaf, Allahu Akbar. Taha, Allahu Akbar. Jadi kalau pengen begitu ke Turki aja ke sana, ya. Baik. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kita simpulkan dulu, salat kita ya mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada batasan jumlahnya, kita mencoba mendawami ya apa yang diistiqomahkan oleh Nabi dengan 11 rakaat, tapi sifat salatnya tenang, nyaman, perpindahannya dilakukan dengan cara yang baik. Setuju? Siap mengikuti Nabi? Baik. Imam Al-Ihsan malam ini ya, siap. 1 rakaat 1 juz. Atau mirip-mirip Nabi? Mirip-mirip Nabi. Teruskan. Kita 2 poin lagi kemudian kita berhenti dulu. Ini baru tarawih ini. Bolehkah tahajud kembali setelah selesai witir? Tahu dari mana ibu? Boleh saja ya. Ingat, bisa qiyam lagi, qiyamul lail, bisa tahajud lagi. Jadi persoalan pertama, kita detil dulu bahas katanya. Jangan dibatasi dengan tahajud dulu. Karena nanti ada orang yang tidak tidur dulu tapi ingin sholat lagi. Mungkin setelah dia tarawih di Masjid Al-Ihsan, kemudian dia witir, pulang ke rumah dia nggak bisa tidur, baca nggak bisa tidur, mengerjakan apa-apa nggak bisa tidur, baca sulit tidur, dia ingin sholat lagi. Nah, itu kan bukan tahajud ya. Ingat, qiyamul lail, insyaallah. Ada yang sebaliknya, selesai itu bangun malam, masya Allah, tidak banyak aktivitas yang dilakukan, baca Quran sudah, zikir sudah, merasa kalau saya nggak beramal rugi, ingin sholat lagi, boleh atau tidak? Baik, boleh. Yang tadi ibu sebutkan masih didukung dengan hadis. Nah, hadisnya ada. Hadisnya ada. Bahkan ini saya sebutkan 2 sajalah, 2 saja. Di At-Tirmidzi nomor hadis 471. Kemudian di Muslim juga ada tadi nomor hadis 738 dari Aisyah tadi, ya. Di Abu Daud juga ada, bisa kita temukan. Bisa kita temukan. Nomor hadis 1367 juga ada, ya. Di Muslim paling banyak, paling banyak. Baik, poinnya adalah perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat 11 rakaat. Setelah selesai 11, beliau duduk, ya. Beliau menduga fajar akan tiba. Fajar akan tiba. Karena dulu belum ada jam ya. Belum ada jam, belum ada penunjuk waktu yang khusus sifatnya. Diduga fajar akan tiba. Ternyata setelah dicek masih agak lama. Padahal sudah witir. Maka beliau bangkit kembali menunaikan salat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat itulah kemudian, ya, lalu beliau duduk, lalu fajar datang, Bilal mengumandangkan adzan, ya, tanpa ditutup kembali dengan witir. Tanpa ditutup kembali dengan witir. Nah, kata para ulama hadis, ini menunjukkan poin kepada kita bahwa orang yang sudah menunaikan salat tarawihnya, kemudian ditutup dengan witir, ada keadaan tertentu dia ingin menambah salatnya lagi, baik itu qiyamul lail seperti tadi ataupun tahajud diseling dengan tidur, itu ada kebolehannya berdasarkan hadis tadi, ya. Tapi yang dimaksudkan lewat hadis ini, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Perhatikan, ini pun sifat yang kedua. Bisa saja Nabi mencontohkan kan? Beliau tarawih tutup dengan witir, ya, kemudian menyengaja bangun, dilakukan tiap malam. Kenapa tidak mencontohkan itu? Perhatikan, ini menjadi pertanda kepada kita bahwa amalan yang dilakukan ini bukan hal yang sangat diutamakan atau ditekankan, ya. Pertama, karena tarawih itu sebetulnya latihan qiyamul lail dan tahajud yang diawalkan. Yang kedua, supaya tidak menambah beban. Kalau Nabi contohkan, kapan kita istirahatnya? Kapan kita sahurnya? Kapan siap-siap untuk besoknya? Karena itu ulama menyimpulkan keadaan ini kondisional saja. Kalau ada orang bangun malam harinya, tiba-tiba sulit melakukan kegiatan, maka silahkan boleh dia sholat. Tapi kalau menyengaja untuk melakukannya, memang tidak ada larangan, tapi khawatir memberatkan. Jadi kalaupun mau direncanakan, dilihat waktunya yang dipandang tidak memberatkan kita untuk melakukan amalan itu. Nabi tidak suka kalau banyak-banyak beramal, capek tidak dilakukan lagi, ya. Kata Rasulullah, sedikit istiqamah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi berhenti, ya. Jelas sampai sini? Dan masalah terakhir, setelah kita sholat lagi, tadi witir, sholat lagi, witir lagi tidak? Nah, kita lihat dulu hadisnya. Baik. Dalam hadis tadi, Nabi kan menunaikan langsung ya. Setelah witir, bangun lagi 2 rakaat, ya kan? Kemudian tidak witir lagi. Dan didukung oleh hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1439. Perhatikan.
Abu Daud nomor hadis 1439. Ya. Dan ini persoalan. Disebutkan dalam hadis itu la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, pendapat ulama yang pertama menyampaikan bahwa karena ada hadis ini dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, maka disimpulkan kalau ingin nambah lagi malamnya tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi. Misal di Al-Ihsan sudah sholat witir dengan imam karena dapat pahala semalam suntuk. Sayang kalau ditinggalkan, kan? Kita sholat witir dengan imam, kemudian kita pulang sholat malamnya lagi, misal itu boleh, kita tidak witir lagi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ini pun pendapat yang bagus. Ini menunggangi hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang tadi nomor hadis 749. Ya. Salatul laili matna matna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Falyutir, maka witirlah satu rakaat. Kata Nabi, salat malam itu bagaimanapun sifatnya tunaikan dua-dua minimal. Kalau khawatir datang fajar, maka segera witir satu rakaat. Ya. Di hadis lain ada yang menyampaikan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang di akhir malam itu penutupnya adalah witir. Penutupnya adalah witir. Bagaimana ini ada dua hadis seperti bertabrakan? Yang satu bilang enggak witir, tidak ada witir, dua witir di satu malam. Yang satu meminta kita witir kalau salat malam. Nah, maka kaidahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut, diteliti. Wat taufiq, lalu dilihat ini arahnya kemana, kesimpulan hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat satu hadis ya, untuk satu peristiwa, maka itu maknanya satu. Tapi kalau dalam satu peristiwa ada banyak hadis, jangan coba-coba menyimpulkan hukum dengan satu hadis saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 70 hadis itu. Baik yang disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Itu ada 70 hadis. Jadi kalau Anda baca satu hadis saja, itu bisa salah menyimpulkannya. Ya. 70 semua kumpulkan, lalu dilihat ini kemana arahnya. Gambaran hukumnya seperti apa. Nah, ketika dikumpulkan oleh para ulama, maka lahir kesimpulan yang tawassut, yang pertengahan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berbicara tentang tidak witir lagi, ternyata yang pertama, itu Nabi menerangkan tentang sholat yang nyambung, yang qiyamul lail. Misal, tadi kan hadisnya Nabi sholat 11 rakaat, fajar belum datang kan? Lalu sholat lagi kan? Dan Nabi tidak tidur dulu, langsung. Ya. Ini maksudnya Anda pulang dari sini, tidak bisa tidur, ingin sholat lagi dalam kondisi yang pertama. Maka yang seperti itu hadisnya la witrani fi lailah, tidak ada dua witir, tidak perlu witir lagi, tidak usah witir. Tapi kalau diselang dengan tidur dulu, kemudian kita tidur misalnya, malamnya bangun ingin menunaikan sholat, maka berlaku hadis yang kedua kalau ingin diamalkan. Silahkan, boleh tutup dengan witir kembali karena sudah diselang dengan tidur. Dua-duanya tidak ada persoalan. Mau pilih witir lagi silahkan, mau tidak juga tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Yang pasti kalau sudah selesai kita sholat dengan imam, malam ingin bangun lagi, dalilnya membolehkan. Boleh ingin bangun lagi. Jelas ya? Baik. Selesai bahasan kita tentang sholat tarawih. Kita akan masuk sahur ya. Karena setelah tarawih, sebelum sholat subuh, sahur dulu ya. Itu sunnahnya. Yuk kita berhenti sebentar dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan dikedepankan. Kalau tidak ada saya akan sambungkan. Ada yang mau bertanya dulu? Kita sambungkan dulu ya. Baik, sambungkan dulu. Bersabar sebentar, kalau yang ngantuk boleh wudu ya. Sahur. Catat dalilnya. Maaf, boleh saya minta yang dari Al-Ihsan contoh kalender imsakiyah ini yang belum ditempel. Kurang baik kalau dicabut. Jazakallah khair Ustaz Iman. Satu, catat dulu. Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187. Satu. Dua, Quran surah Ali Imran. Ali Imran surah ketiga ayat 17. Ayat 17. Kita ambil tiga saja. Dan tiga, Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Sekolah ya. Ayat 18. Ayat 18. Sudah? Sekarang hadisnya. Kita ambil satu saja. Alhamdulillah.
Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1923. 1923. Itu saja dulu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita membahas tentang sunnah Rasulullah SAW, ya, dan kita ingin mencoba mengikuti amalan beliau supaya sempurna ibadah kita, maka orang yang telah menunaikan salat malamnya itu, sebelum dia menunaikan siamnya, puasanya dan salat fajarnya, maka Nabi meminta dia menunaikan sahur dulu. Sahur. Hadisnya sangat populer, kita sering sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 1923. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makan sahurlah kalian, sungguh dalam makan sahur itu akan melahirkan keberkahan. Ya. Keberkahan. Berkah itu artinya itu bertambah kebaikannya, manfaatnya bertambah. Ya. Manfaat bertambah. Jadi kalau orang puasa tidak sahur, maaf, tenaga itu agak kurang. Kalau tenaga kurang, bawaan capek. Kalau sudah capek, bawaan lemes. Kalau sudah lemes, tidurnya banyak. Ya. Beribadahnya berkurang. Sehingga keberkahan bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah agak sulit dilakukan. Karena itu kata Rasulullah, ayo supaya ada berkah, tenaga bertambah, ada kekuatan, makan sahur. Ya. Sehingga ibadah jadi bertambah, manfaat jadi banyak. Itu berkah. Ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ya, manfaatnya bertambah. Ingin berkah atau tidak? Saya belum dengar. Ingin berkah atau tidak? Ingin. Pilih. 1 juta tidak berkah, 100.000 berkah. Pilih mana? Nggak ada yang ketiga. Susah ya. Yuk, tasahharu, makan sahur. Perhatikan nanti cara kita membahasnya. Makan sahur. Ada spidol warna hitam barangkali supaya lebih jelas. Ada, sudah. Tasahharu, makan sahur. Saya tulis sahur begini. Sekolah. Baik, kasih banyak. Bapak dan Ibu, kata sahur itu asal katanya, akar katanya terambil dari kata sahar. Saharun, sahar. Turunkan ke bawah. Sahar, saharun. Jamak dari sahar itu ashar, asharun. Boleh pakai alif lam, al-ashar boleh. Saya ulang. Sahur asal katanya dari kata saharun. Jamaknya asharun. Baik. Apa itu sahar? Hati-hati karena ada orang sahur tapi nggak berkah. Ya. Sahar itu adalah waktu singkat menjelang fajar. Waktu singkat menjelang fajar. Ukurannya berapa? Ya. Kurang lebih sekitar 50 ayat Quran dibaca dengan tartil. Sekitar 25 sampai 30 menit lah. Ya. 25 sampai 30 menit. Kurang lebih. Sahar. Nah, aktivitas yang dilakukan di waktu sahar ini, aktivitasnya mau Bapak Ibu ngobrol, mau makan, ya, mau membaca dan sebagainya, aktivitasnya disebut dengan sahur. Jelas? Sahur. Nah, Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada kita tasahharu, makan sahurlah kalian, demikian biasa diterjemahkan. Sebetulnya bukan sekedar menerjemahkan makan sahur. Maksudnya, kalau mau puasa, makannya lakukan di waktu sahar. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahar itu. Dipersingkat jadi makan sahur. Ini menunjuk pesan kepada kita, kalau kita ingin melakukan makan sahur, maka waktunya sunnah nabinya, jangan terlalu awal. Lakukan saat-saat menjelang fajar itu. Ya. 25-30 menit, bolehlah 40 menit misalnya sebelum fajar datang. 30 menit. Jadi kalau misalnya subuhnya 4.30, jam berapa sahurnya? Jam 4. Ini yang sunnahnya. Ya. Jadi kalau 2:30 itu bukan sahur, Bu. Itu makan kemalaman. Makan 1/3 malam itu. Ya. Sahur itu menjelang.
Jadi sesaat ini sunnahnya. Nah, ketika kita ikuti sunnah ini, keberkahan muncul. Coba kita sahur jam 3, maghrib jam 6, berapa jam menahan puasa? Sudah lumayan itu. Ya, ada sekitar 13-15 jaman mungkin ya. Baik. Tapi kalau kita sahur jam 4, bukanya sama jam 6, itu lumayan, 1 jam itu bisa ditahan, hilang. Ya. Karena itu Nabi berpesan, jangan terlalu awal sahurnya, jangan terlalu awal. Ya. Allah. Apalagi saudara-saudara kita itu sekarang punya persoalan cukup serius. Ya. Saya dapat SMS beberapa pekan yang lalu di London, itu sekarang subuhnya jam 2, maghribnya jam 10. Subuh jam 2, maghrib jam 10. Itu betul-betul ibadah itu. Ya. Di Swedia lebih hebat lagi, 23 jam. 23 jam. Nanti lain waktu kita uraikan itu. Kita kesini dulu. Jadi ini poin yang pertama. Kalau kita makan sahur, maka hendaknya yang terbaik adalah jangan terlalu awal. Karena itu disebut dengan sahur. Ya. Keberkahannya tenaga lebih kuat, lebih lama menahan lapar, ibadah akan lebih banyak ditunaikan. Itu poin utamanya. Bagaimana cara sahur sunnah nabinya? Langsung Quran yang mengatur. Insya Allah. Karena kalau ikut Nabi terlalu susah. 3 kurma tambah air putih. Siap? 3 kurma plus air putih. Maksimal 7 kurma plus air putih. Itu Rasulullah nggak banyak-banyak ya. Karena beliau dijaga oleh Allah. Ya. Yuk kita lihat sini. Al-Baqarah 187. Apa batasan makanan dan minuman yang mesti kita makan saat sahur? Kata Al-Quran, lihat di penghujung ayatnya. Wa kulu washrabu. Silahkan makan senikmatnya, minum senyamannya, gak ada batasan. Yang penting halal, thayyib, bagus. Makan senyamannya, minum senikmatnya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, minum senikmatnya, batasnya sampai datang fajar. Bila benang putih sudah menutup benang malam. Ini bahasa kiasan Quran. Maksudnya sinar fajar sudah membelah gelapnya malam. Malam yang gelap, hitam, dibelah oleh sinar fajar. Hilang hitamnya, hilang malamnya, datang fajarnya. Jadi batasan sahur kita itu sampai fajar. Tandanya fajar apa? Ada 2 tanda. Tanda yang bisa dilihat dengan mata, kita melihat. Kalau tidak mau repot, tanda yang didengar telinga. Begitu orang sudah melihat fajar, ya, dikalkulasi dengan waktu tiba, lalu muadzin mulai berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fajar. Jadi sahur itu batasnya adalah saat adzan. Silahkan makan, minum senikmatnya. Begitu adzan berkumandang, selesai. Jelas? Sahur, subuhnya jam 4.35, adzan 4.35. Begitu adzan subuh, selesai sahur. Ya. Jadi kita tepis di sini satu pernyataan, kalau masih adzan itu masih boleh makan. Awas, karena ada pendapat menyemarak sekali, kalau sedang adzan itu masih boleh makan. Itu kurang tepat. Karena Qurannya sendiri bilang, perhatikan, sampai datang fajar. Jadi kalau fajar sudah tiba, makan mesti berhenti. Jadi ukurannya bukan saat adzan berkumandang masih boleh makan. Maksudnya adzan selesai baru selesai, bukan itu. Saat pertama fajar disampaikan, Allahu Akbar, berhenti makan, berhenti minum. Kalau ukurannya adzan nanti tidak jelas. Alhamdulillah, Al-Ihsan masih adzan, makan. Begitu Al-Ihsan selesai, Al-Azhar masih adzan. Belum selesai. Al-Azhar selesai, As-Salam masih adzan. Kapan selesai sahurnya? Allah, itu. Awas, ini masih beruntung. Saya dulu masih kata, kalau makan sudah nggak boleh, tapi minum masih boleh. Itu bahayanya. Ini persoalan yang kedua. Kita berhenti di sini. Pelan-pelan. Subuh tadi kita ambil jam 4.35. Sahur misalnya jam 4. Imsaknya jam berapa? Baik. Sebentar dulu, kita lihat dulu ya. Kita lihat kalender ini. Subuh 4.38, imsak 4.28. Sekarang misal subuh 4.38, imsaknya 4. Ini keumuman dulu, keumuman yang ada di masyarakat kita. Ini kan kopi dari internet tuh ya, diambil kemudian dicetak, dilihatkan kepada kita. Perhatikan, subuh 4.38, imsak
4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Tuh, sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-saum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum terulang 1 kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak artinya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Ini awalnya. Tahan sebentar, ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal karena belum adzan. Cuma sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya ya. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun, boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat tanbih ya, peringatan. Pengingat. Ada orang makan sedang enak-enaknya, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, ditumpahkan, kaget ya, luar biasa. Minum nggak jadi, supaya tidak kejadian lagi diingatkan sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti yang adzan 2 orang. Adzan pertamanya itu Bilal ya, Bilal diminta adzan. Kalau Bilal sudah adzan, maka nanti perhatikan, Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran, Bilal sudah adzan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, peringatan. Percepat makannya, sebentar lagi fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, lalu kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan. Allahu Akbar, imsakun, berhenti, tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini? Saya tidak tahu entah dari mana nyampe ke kita jadi imsak sebelum subuh. Dan yang paling aneh, ya, imsak itu kan sebetulnya jadwal imsakiyah ya. Imsak tadi apa artinya? Puasa. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal puasa. Yang paling aneh, atasnya jadwal imsakiyah, bawahnya jadwal sholat. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, itu kan jadwal sholat, bukan jadwal puasa. Kalau jadwal puasa, sahur jam sekian, sunnah nabinya ini. Kemudian puasa jam sekian, sunnah nabinya ini, amalannya itu jadwal imsakiyah. Jadi kalau yang ditulis di kalender-kalender umumnya, itu jadwal sholat, ya, bukan jadwal imsak. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita punya waktu 30 menit, belum selesai sebentar. Punya waktu 30 menit untuk makan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk makan? Ingat, pertanyaan saya untuk makan, bukan makan sambil nonton TV. Lihat, berapa menit?
15 menit. Ya umumnya 15 menit lah. Ya. Dan itu kalau masuk surganya agak terlambat. Sebab nanti ada di kitab Al-Qushairiyah halaman 17 itu, saya sering ulang-ulang untuk motivasi kisah ini. Ini agak favorit. Masya Allah, ini bukan ulama dulu, ulama kekinian. Cuma ikut manhaj orang-orang salaf dulu. Itu saking banyaknya waktu digunakan untuk zikir, sampai makan pun pilih-pilih. Tidak pernah makan nasi, makannya itu sawi, bubur saja. Ditanya oleh temannya, ya Syekh, lima lam ta'kulul urz. Syekh, kenapa sih anda gak pernah makan nasi? Perhatikan jawabannya. Laqad hasibtu. Saya sudah hitung-hitung. Lau akaltu urzan. Kalau saya makan nasi itu, la dayya'tu sab'ina dzikran. Saya kehilangan 70 kali zikir. Kaif? Bagaimana bisa katanya? Kata orang ini, kalau saya makan bubur sawi, begitu dimakan ditelan, hilang. Waktu bisa digunakan dengan zikir. Allah, 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 Allah. Ada yang orang zikirnya dengan istighfar. Ada pembuat roti nanti di zaman Ahmad bin Hanbal, itu seringkali kalau buat baca astagfirullah. Buat baca astagfirullah. Jadi kalau masih ada waktu saya ceritakan. Zikir, zikir, zikir. Ya. Jadi, kalau saya makan nasi seketika katanya, itu ngunyahnya kebanyakan. Begitu dimasukkan, kunyah, kunyah, kunyah. Waktu saya hilang untuk zikir, saya hitung 70 zikir kehilangan saya. Masya Allah. Kita ada di mana? Saat sahur nasinya berapa piring? Tempenya, ayamnya, Masya Allah. Banyak yang dihisapnya. Dan celakanya, ya, kita itu namanya insan. Insan itu dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Jadi kata Ibnu Abbas, kenapa manusia disebut dengan insan? Karena punya kecenderungan lupa. Rabbana la tu'akhidna in. Nah, kata datar nisan itu kata dasarnya nasya. Nasya itu lupa. Makanan kita itu nasi. Ya. Makanya cepat lupa. Sekolah pintar-pintar, kuliah sampai S2, sampai S3, lupa. Sebelum mencuri ingat ayatnya, saat mencuri lupa. Sebelum mencela orang ingat dalilnya, saat mencela lupa. Itu banyak lupanya. Kita lihat ya. Ayo, kebanyakan makan nasi. Yang tadi pun pertama penyampaian materi itu sudah lupa sekarang tuh. Kayaknya direkam. Lihat, waktu makan 30 menit, kita makan 15 menit. 15 menitnya dipakai apa? Sisanya. Was. Kalau yang tertawa sudah tidak perlu dilukiskan, pasti tidur. Nunggu fajar. Perhatikan. Ternyata sunnahnya langsung dari Quran. Ini waktu sangat hebat luar biasa. Jangan pernah disia-siakan. Waktu sangat hebat luar biasa. Bahkan hadis kutsinya ada pernah kita bahas. Kata Quran, coba gunakan sebagian waktunya. Jangan sibuk dengan makan. Ditafsir kembali di Quran. Sibukkan dengan istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ashar. Di Ali Imran ayat 17 itu ada hamba-hamba Allah yang sibuk istighfar di waktu sahar. Dirinci lagi di Quran surah 51 ayat 18 itu. Wabil ashari hum mereka. Dan pada waktu sahar itu mereka yastaghfirun, saling mengoreksi diri. Allah, ini indah sekali amalannya ya Allah. Mudah-mudahan kita digerakkan hatinya untuk melakukan ini. Tidak cukup dengan amin, malam praktekkan. Lihat sini, perhatikan. Jadi sunnahnya begini. Sunnahnya kalau gampangnya, setelah selesai makan, duduk sejenak, simpan. Zikir. Nah, zikir yang disebutkan oleh Quran itu khusus istighfar. Istighfar. Dan istighfar pun bentuknya jamak, mereka. Ini artinya seakan-akan Allah meminta satu keluarga coba diam dulu. Saling mengoreksi diri, kenali kekurangan kesalahan dan mendekat kepada Allah. Prakteknya gampang. Misal, nanti malam ke-12 kita sahur. Misal kalau belum praktek, bapak, ayah, papa mulai. Ketika sudah makan selesai, maaf, kita berkeluarga barangkali sudah sekian puluh tahun. Dalam perjalanan ini ada kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah dilakukan oleh bapak. Anak-anak yang mungkin hak-hak kalian belum terpenuhi, coba sampaikan supaya bisa bapak mohonkan istighfarnya kepada Allah. Bisa ditangisi di saat ini. Ibu balas, Pak, mama juga begitu. Mungkin dari belasan tahun ini ada yang kurang baik. Ya, ada di belakang kadang-kadang yang papa tidak tahu mama melakukan.